bimbingan pribadi dan bidang layanan pribadi yang cocok untuk siswa pendidikan menengah yang sesuai dengan SKKPD. Apa itu bimbingan pribadi? Bimbingan pribadi menurut Winkel dan Sri Hastuti tahun 2006, bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dewa Ketut tahun 1997, bimbingan pribadi berarti bimbingan yang membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dari kedua pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseli atau siswa dalam memahami keadaan dirinya, baik secara fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Adapun tujuan bimbingan pribadi, menurut Syamsu Yusuf dan Ahmad Yuntika Nurisan tahun 2010, bimbingan pribadi bertujuan untuk mengarahkan dan memantapkan kepribadian serta mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu. Dari pendapat tersebut, bimbingan pribadi bisa diarahkan juga untuk membantu seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan ataupun potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Adapun ruang lingkup bimbingan pribadi, menurut Winkel dan Sri Hastuti tahun 2006, bimbingan pribadi yang diberikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagian disalurkan melalui bimbingan kelompok dan sebagian lagi melalui bimbingan individual serta mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang dilalui oleh siswa atau remaja dan mahasiswa, antara lain tentang konflik batin yang dapat timbul tentang tata cara bergaul yang baik. Termasuk di sini apa yang disebut dengan sex education, yang tidak hanya mencakup penerangan seksual tetapi pula corak pergaulan antara jenis kelamin. Lalu yang kedua, ada pengumpulan data yang relevan untuk mengenal kepribadian siswa, misalnya sifat-sifat yang tampak dalam tingkah laku, latar belakang keluarga, dan keadaan kesehatan. Sedangkan menurut Rahman, secara lebih rinci menjelaskan ruang lingkup materi bimbingan pribadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemantapan sikap dan kepribadian yang agamis, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Holy, melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. Agama menjadi kendali utama dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua, ada pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri, serta pengembangan secara optimal. Setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa, yang dapat dikembangkan secara optimal dan hanya sedikit orang yang mampu menyadarinya. Lalu yang ketiga itu ada pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta penyalurannya. Setiap orang memiliki bakat dan minat, namun hal itu kurang mendapat perhatian sehingga penyaluran dan pengembangan yang kurang optimal. Lalu yang keempat ada pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta bagaimana mengembangkannya. Setiap individu yang punya kelebihan, hal itu yang harus dijadikan sebagai fokus. Lalu yang kelima ada pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki serta bagaimana cara mengatasinya. Memahami kekurangan diri mendorong seseorang untuk menyempurnakan diri. Lalu yang keenam ada kemampuan mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Keberanian mengambil keputusan secara cepat dan tepat perlu dilatih dan dikembangkan. Lalu yang ketujuh ada perencanaan dan pelaksanaan. Hidup sehat, kreatif, dan produktif. Pola hidup dan pola pikir yang sehat akan menjadikan pribadi yang sehat dan berkualitas. Baiklah, lanjut materi kedua, yaitu bidang bimbingan pribadi yang cocok untuk siswa pendidikan menengah yang sesuai dengan SKKPD. Yang pertama itu adalah landasan hidup religius. Adapun tugas dari landasan hidup religius yaitu untuk mencapai perkembangan mandiri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa
Apa saja sih topik dari landasan hidup religius ini? Yang pertama itu arti dan tujuan ibadah. Nah, dengan cara ini guru BK dapat memberitahukan arti dan tujuan ibadah kepada peserta didik. Yang kedua itu guru BK dapat memberitahukan bagaimana sih cara beribadah yang baik dan khusyuk yang sesuai dengan agama. Nah, lalu yang kedua itu ada landasan perilaku etis. Adapun tugas yang harus dicapai dalam landasan perilaku etis adalah mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Nah, topik layanan pada landasan perilaku etis yaitu menaati aturan dan norma berperilaku. Yang dapat dilakukan guru BK yaitu guru BK dapat memberitahukan apa saja sih taatan atau aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, sekolah, dan di lingkungan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada kematangan emosi. Adapun tugas yang harus dicapai dalam kematangan emosi yaitu mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Sedangkan topik layanan pada kematangan emosi yaitu pengekspresian perasaan secara wajar. Nah, guru BK dapat memberitahukan bagaimana cara mengekspresikan perasaan itu secara wajar. Misalnya itu menyadari emosi di dalam diri. Biasanya orang-orang yang tidak mampu mengekspresikan sesuatu hal dengan bijak dikarenakan seseorangnya itu tidak bisa menyadari emosi yang ada dalam dirinya sendiri. Sehingga mau tidak mau sebelum kamu dapat mengekspresikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu harus tahu dulu emosi kamu itu bagaimana. Nah, lalu yang keempat ada pengembangan pribadi. Nah, apa sih yang harus dicapai dalam pengembangan pribadi ini? Yang pertama itu mempersiapkan diri, menerima, bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Nah, topik layanannya yaitu kemampuan dan keinginan diri. Nah, maksudnya di sini yaitu kalian itu sadar akan kemampuan dan keinginan kalian. Contohnya itu misalnya itu ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, kalian itu ikut paskib, tapi badan kalian itu pendek. Nah, jadi kalian itu harus sadar diri dengan fisik kalian dan kemampuan kalian. Kalau misalnya ikut paskib, badan pendek itu sudah otomatis bakalan dicoret karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, jadi begitu, kalian tuh harus sadar tentang kemampuan kalian dan keinginan kalian sendiri. Lalu yang kelima, ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, apa sih yang harus dicapai dalam kesiapan diri dan menikah dan berkeluarga itu? Yang ingin dicapai yaitu mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Nah, topik lainnya itu kesiapan diri dalam membina rumah tangga. Misalnya itu ketika kalian untuk perempuan sudah usia menginjak 20 tahun atau 21 tahun, sedangkan pria 25 tahun. Nah, kalian itu artinya itu sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.